Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati dan kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Kiai Haji Khotib Khalil selaku Ketua Yayasan Majlis Adzikro dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya juga yang Abah hormati, semoga oleh Allah dimuliakan di dunia dan di akhirat kelak. Para asatid wal asatidah dan anak-anakku, para santriawan, wabil khusus Bapak Haji Andang selaku Ketua RW, Presiden Kampung Sunnah Bukit Adzikro, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung, yaitu berupa hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita sholat subuh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur lagi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kekuatan, kesabaran untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi. Sholawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita yang duduk di dalam majelis ini maupun yang mengikuti melalui media, dan harapan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu Kitab Hikam bab yang ke-9,
Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan semuanya. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at ajnasul a'mali, bermacam-macam jenis amal ibadah, litanawwu'i waridatil ahwali, karena bermacam-macam datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, wabil khusus untuk anak-anakku para santri. Ngaji itu bisa dikatakan ngaji kalau kumpul 3 perkara. Yang pertama, benar membacanya. Yang kedua, benar memaknainya apa yang kita baca. Dan yang ketiga, benar memahaminya. Apa? Benar membacanya, benar memaknainya apa yang dibaca, dan yang ketiga benar memahaminya. Apabila kumpul tidak 3 perkara tersebut, baru dikatakan ngaji. Oleh karenanya jangan ada yang ngantuk. Kalau yang ngantuk itu tolong dibangunkan. Ilmu itu benda abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Kalau kita mencari kerbau yang nampak, bisa dilihat, bisa diraba, kemudian kita ngantuk, dapat nggak kira-kira? Nyari kerbau yang gede segede kerbau, bisa dilihat, bisa diraba, kemudian kita mencari kerbau, carinya ngantuk, dapat nggak kira-kira? Ilmu itu abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dicari. Kira-kira kalau sambil ngantuk dapat nggak? Cari kerbau saja yang nampak, yang terlihat, sambil ngantuk tidak dapat, apalagi cari ilmu. Tolong jangan ada yang ngantuk. Kalau di pondok Abah siapkan air. Jadi ada petugas yang nyiapin air buat santri yang ngantuk, dicepret matanya sama air. Besok-besok Abah bisa siapin air di sini nanti. Abah ini dapat amanah dari almarhum sebelum meninggal dunia. Beliau nangis, Abah titip Azikro. Azikro itu bukan masjidnya doang, bukan majelisnya doang, tapi seluruh yang berkaitan dengan Azikro, termasuk di dalamnya para santri, dititipin sama Abah. Makanya Abah bilang sama Pak Khotib, tolong ngaji semuanya, biar Abah dapat melaksanakan apa yang diamanahkan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga oleh Allah diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan beliau menyaksikan setiap saat kepada kita, kepada santrinya, termasuk kepada Abah. Selagi Abah ada usia, Abah sehat, insya Allah amanah setiap hari Jumat ini Abah akan laksanakan. Makanya walaupun Abah jauh datang dari Sadeng, harus berangkat jam 3 ke sini, berat buat Abah di usia 66 tahun, tapi karena ini amanah wasiat daripada beliau, Abah laksanakan. Mohon jangan ngantuk, kalian bagian daripada amanah daripada beliau yang harus sungguh-sungguh duduk di dalam majelis ini. Dulu beliau ketika ada duduk di sini, dengar ketika Abah ngaji, semua jadi saksikan begitu. Kalau beliau saja begitu sungguh-sungguh
tidak ngantuk, bahkan bertanya kalau tidak ada yang dimengerti. Apalagi kita yang sengaja datang dari berbagai macam kampung, berbagai macam tempat untuk datang ke sini, tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu. Oleh karenanya setiap hari Jumat diwajibkan kepada seluruh santriawan daripada santri Majelis Al-Iqra untuk duduk di tempat ini. Siap semuanya? Siap. Sekali lagi, yang dikatakan ngaji itu ada 3. Benar membacanya, benar memaknai apa yang dibaca, dan benar memahaminya. Baru itu dikatakan ngaji. Untuk itu hendaklah kita sungguh-sungguh. Abah diajarkan oleh orang tua Abah, ketika niat untuk mencari ilmu, niatnya luar biasa. Nawaitu an ujahida bi ilmillahi ta'ala lillahi ta'ala. Aku berniat sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala. Ada sungguh-sungguh. Jadi kalau mencari ilmu tidak sungguh-sungguh, tidak dapat. Kan ada dalam mahfudzat, manjadda wajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh dapat. Yang tidak sungguh-sungguh pasti tidak dapat. Oleh karenanya kalau melihat saudara kita ada yang tidak sungguh-sungguh, tolong diingatkan supaya jadi sungguh-sungguh. Yang ngantuk itu pastikan tidak sungguh-sungguh. Oleh karenanya yang ngantuk diingatkan, dipijit-pijit punggungnya biar nanti tidak ngantuk. Insya Allah. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Bermacam-macam jenis amal. Yang dimaksud amal di sini adalah amal ibadah. Yang ada dalam diri kita, yang ada dalam orang lain. Ketika diri kita melihat diri kita banyak melakukan jenis amal-amal ibadah, amal-amal soleh, itu litanawwu'i waridatil ahwal, karena adanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu karunia di sini bukan karunia dalam bentuk dunia. Tolong perhatikan baik-baik. Akan tetapi karunia dalam bentuk hidayah. Apa? Karunia dalam bentuk hidayah. Karena tidak ada karunia yang dapat mendorong seseorang untuk dapat melakukan berbagai macam ketaatan, berbagai macam ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali adalah sesuatu yang disebut dengan hidayah. Jadi yang disebut dengan karena macam-macamnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia di sini adalah hidayah. Ini artinya apa? Artinya kalau kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah ketaatan kita sholat? Apakah ketaatan kita puasa? Apakah ketaatan kita membaca Al-Quran? Ketaatan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita berzakat, ketaatan kita berumrah, ketaatan kita berhaji, dan jenis-jenis ketaatan lainnya yang bisa dilakukan oleh kita. Jangan pernah diaku bahwa ketaatan itu adalah hasil kita. Akan tetapi ketaatan ibadah yang kita lakukan adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala
yang disebut dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Tolong itu dibangunkan itu. Yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Allah memberikan kelapangan terhadap dadanya, keterbukaan terhadap dadanya untuk melakukan amalan di dalam amalan ajaran agama Islam. Jadi kalau orang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, senang ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahagia ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan suara azan, padahal dia sedang melakukan sesuatu pekerjaan yang pekerjaan itu mendatangkan keuntungan dunia, dan keuntungannya bukan kecil, akan tetapi keuntungannya sangat besar. Mungkin mau tanda tangan MOU yang mendatangkan 1 miliar, bahkan lebih 1 miliar, 1 triliun, bahkan lebih 1 triliun, mungkin 1 IHA. Apa 1 IHA? Tahu nggak santri? Tahu nggak 1 IHA? 1 IHA itu kalau sudah tidak ada hitungan lagi saking gede-gedenya. Itu yang mau ditanda tangan. Akan tetapi datang suara azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan letakkan pulpennya, akan ditutup bukunya, MOU-nya, ia akan segera datang ke masjid di mana suara azan dikumandangkan. Karena ia tahu bahwa suara azan itu adalah hakikatnya undangan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang, kira-kira orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dekat enggak? Coba bisa bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan buat orang-orang yang beriman adalah berwaktu-waktu. Waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Yang kelima adalah waktu subuh. Waktu itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya, wahai hambaku, kalau kalian ingin berjumpa dengan aku, datang waktu zuhur, datang waktu asar, datang waktu maghrib, datang waktu isya, subuh. Di tengah-tengah orang tidur juga ditetapkan oleh Allah, datang waktu subuh. Bukan hanya ditetapkan waktunya, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu subuh, akan tetapi di waktu-waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala undang kita. Begitu. Diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Allah telah menetapkan waktu, kemudian Allah sampai 5 kali dalam 1 kali 24 jam mengundang kita. Subuh, zuhur di hello, kemudian asar di hello, maghrib di hello, isya di hello,
Subuh di tengah-tengah orang tidur di hello, dipanggil. Kira-kira bisa dibayangkan nggak dekatnya orang yang dipanggil dengan orang yang dipanggil dengan orang yang memanggil, dekat nggak kira-kira? Maka orang yang mendapatkan hidayah pasti bahwa dia memenuhi panggilan Allah. Dan kalau Allah sudah memanggil, kemudian kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dan sayangnya kepada hambanya melebihi kasih dan sayang 70 kali seorang ibu kepada anaknya. Kira-kira MOU yang ada di depan yang mau ditandatangan lebih besar apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih besar yang akan kita tandatangani? Jawabannya pasti lebih besar karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang mendapatkan hidayah pasti akan memilih Allah ketimbang memilih MOU. Abah pernah gambarkan begitu, bahwa ketika kita sholat hanya dengan mengangkat dua tangan pada saat takbiratul ihram, itu pahalanya seolah-olah bersodakoh 70 ekor unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang kendaraan yang paling mahal katanya Rolls Royce, harganya 12 miliar. Baru angkat dua belah tangan pada saat takbiratul ihram, itu kira-kira hitungannya jam, menit, atau detik kira-kira? Allahu Akbar. Itu hitungan menit, detik, atau jam? Menit atau detik? Detik ya kira-kira. Berapa detik kira-kira? Tidak ada 1 menit. Tapi pahalanya, upahnya seolah-olah sodakoh 70 ekor unta merah. Kalau pada saat itu unta merah itu kendaraan termahal, sekarang katanya ada kendaraan termahal 12 miliar, berarti kita hanya dengan takbiratul ihram yang kita lakukan tadi pada sholat subuh, pahalanya seolah-olah kita bersodakoh 12 miliar kali 70. Ada enggak orang yang bersodakoh 12 miliar kali 70? Konglomerat. Jadi kita tadi menjadi konglomerat besar. Kemudian ketika ruku, pahalanya bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Seolah-olah sodakoh emas seberat badan yang ruku. Makanya yang gemuk gak usah dikurusin. Bacaan itu menekan tangan kedua lutut, itu pahalanya semacam itu. Kalau bacaan subhana rabbiyal azimnya 3 kali, seolah-olah menghatamkan 4 kitab suci: Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Boro-boro kita menghatamkan Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran aja nggak hatam-hatam, betul? Tapi hanya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, Allah berikan upah kepada kita, menekan tangannya ke lutut diberikan upah seolah-olah sodakoh emas seberat badan yang ruku. Bacaan subhana rabbiyal azimnya seolah-olah menghatamkan 4 kitab suci. Subhan. Kita percepat aja. Assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri. Putihat lahu abwabul jannah. Dibuka baginya 8 pintu surga
bi ayyibabin saat, mau pintu surga yang mana yang dipilih dari 8 pintu surga. Jadi kira-kira besar MUU, besar memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia lapang dadanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena ia tahu ketika perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, upahnya tidak terhingga. Sebaliknya ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah, ketika datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala menjadi beban. Ketika datang suara azan, hatinya merasa bahwa suara azan itu menjadi beban. Udah sholat lagi. Ini orang yang tidak mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah ketika dikumandangkan suara azan, bahagia, senang, karena Allah Subhanahu wa taala yang memanggil. Dan sangat indah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, kemudian kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan di dalam hadis qudsi, in taqarraba alayya taqarrabtu ilaihi zira'an, asyibron taqarrabtu ilaihi zira'an, in taqarraba ilaihi zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Ketika suara azan kumandangkan, kemudian kita lepas seluruh pekerjaan karena hati kita terbuka, senang, bahagia melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wudu dengan sempurna dan datang kita ke masjid, ke rumah Allah di mana azan dikumandangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ketika engkau berjalan mendekat kepadaku sejengkal, aku lebih cepat menyambut kedatanganmu sehasta. Ketika engkau berjalan mendekat kepadaku sehasta, aku menyambut lebih cepat kedatanganmu sedepa. Ketika engkau berjalan, aku menyambut berlari. Kalau ada orang diundang presiden datang ke istana, orang yang diundang datang ke istana, baru di pintu gerbang presiden sudah datang, nyambut dengan berlari. Bisa dibayangkan betapa mulianya orang itu yang disambut dengan presiden dengan berlari. Datang ke masjid bukan disambut oleh presiden, perdana menteri, raja, tapi disambut berlari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang mendapatkan hidayah tidak yasrah sadrahu lil Islam? Ini kalau orang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadrahu, bahagia, lapang dadanya untuk menerima setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat melaksanakan perintah itu, ia bahagia, ia senang. Bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak senang bahwa ia berjumpa dengan zat yang dapat memberikan segalanya kepadanya. Karena tidak ada yang dapat memberikan segalanya kepada kita, satu-satunya hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang berupa mata, berupa telinga, berupa hidung, berupa lisan, bibir, berupa tangan, berupa kaki, berupa pakaian yang dipakai, berupa pakaian yang ada di lemari, harta, kekayaan, rumah, kendaraan, itu semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita sholat berjumpa dengan seorang zat yang telah memberikan segalanya kepada kita.
Subhanallah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang baik, yufaqihu fiddin, ia tidak diberikan harta kekayaan, ia tidak diberikan pangkat dan kedudukan, akan tetapi ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paham terhadap agama. Apa paham terhadap agama itu? Paham terhadap agama, ia adalah menjadi seorang yang tahu, mau, dan mengamalkan. Apa itu tahu? Tahu terhadap nilai ajaran agama, mau melaksanakan ajaran agama, dan ia melaksanakan apa yang ia tahu dan apa yang ia mau. Karena manusia ini terbagi kepada 3 golongan. Ada yang tahu saja tapi tidak mau. Ini orang-orang kafir tahu ajaran Islam itu hebat, tapi dia tidak mau dengan ajaran Islam yang sempurna itu. Betul nggak? Ada yang tahu kemudian mau. Siapa? Orang yang mengaku beragama Islam. Dia tahu kemudian dia mau, pengen melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kunjung dilaksanakan dari apa yang ia tahu dan yang ia mau. Maka bagian yang ketiga, ia tahu, ia mau, dan ia melaksanakan apa yang ia tahu, apa yang ia mau. Itu yang disebut dengan hidayah. Tahu, mau, kemudian ia melaksanakan. Ini yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ia ingin dijadikan orang baik, dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tahu, diberikan mau, dan diberikan melaksanakan apa yang ia tahu dan apa yang ia mau. Nah, kita dalam posisi itu atau tidak? Jadi kita harus dalam posisi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, tahu, mau, dan kita melaksanakan apa yang kita tahu dan apa yang kita mau. Subhanallah. Untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seseorang yang tahu, mau melaksanakan apa yang ia tahu dan mau, itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Akan tetapi harus ada usaha. Usahanya apa? Yang pertama, usahanya adalah dia duduk di dalam majelis ilmu, seperti majelis yang kita duduki sekarang ini. Yang kedua, usahanya adalah tilawah. Apa? Tilawah. Dalam satu hari 24 jam tidak boleh tidak membaca Al-Quran. Bahkan Quran yang dibaca disebutnya tilawah, bukan kiroah. Tolong anak santri perhatikan baik-baik. Ada kiroah, ada tilawah. Kiroah dan tilawah itu berbeda. Kalau kiroah, membaca Al-Quran dengan tidak tahu maknanya. Kalau tilawah, membaca Al-Quran dengan tahu maknanya. Yang dipersyaratkan untuk memproses datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala bukan bukan kiroah, akan tetapi tilawah. Setiap kiroah belum tentu tilawah, akan tetapi setiap tilawah pasti
kiroah. Kalau orang membaca Al-Quran tidak tahu terhadap maknanya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Quran, artinya bacaan Al-Quran yang kita tidak mengetahui maknanya, kemudian kita mendengarkan, yang mendengarkan juga tidak mengetahui maknanya, yang membaca, yang mendengarkan, kemudian wa ansitu, dan memperhatikan, yang memperhatikan juga tidak mengetahui maknanya, yang baca, yang mendengar, yang memperhatikan, tiga-tiganya tidak tahu maknanya, baru sebatas kiroat. Karena yang dibaca adalah Al-Quran, sesuatu yang sangat mahal, walaupun tidak tahu maknanya, yang membaca, yang mendengarkan, yang memperhatikan, di ujung ayat itu la'allakum turham. La'alla, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, maknanya pasti. Artinya apa? Pasti kamu dirahmati. Orang yang membaca walaupun tidak tahu maknanya, orang yang mendengarkan walaupun tidak tahu maknanya, orang yang memperhatikan walaupun tidak tahu maknanya, pasti dirahmati. Segede apa, sebesar apa rahmat yang datang kepada orang yang walaupun membaca, mendengar, memperhatikan tidak tahu maknanya, setiap satu huruf didatangkan 10 kebaikan. Sebanyak huruf yang kita baca, maka sebanyak itu pahala rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan tilawat, karena setiap tilawat itu pasti kiroat. Di samping orang yang bertilawat itu mendapatkan 10 kebaikan dari setiap satu huruf, maka karena ia telah meningkatkan dari tidak tahu maknanya kepada tahu maknanya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibaca Al-Quran, yang membacanya, yang mendengarkannya, yang memperhatikannya, mereka tahu terhadap makna yang ia baca, makna yang ia dengar, makna yang ia perhatikan, zadathum imana, Allah akan tambah iman. Allah akan berikan hidayah yang bernama hidayatul iman, hidayah yang paling mahal, hidayah yang mendorong setiap umat manusia untuk mampu mengamalkan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seberat apapun perintah itu. Ketika ada hidayatul iman dalam diri kita, maka setiap perintah akan dengan mudah kita laksanakan. Oleh karenanya penting untuk mengundang datangnya hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar Al-Quran, mulai daripada belajar membaca dengan baik, menghafal dengan baik, memaknai kandungan Al-Quran dengan baik, mengamalkan Al-Quran dengan baik. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran dengan baik. Karena metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ahlus suffah, santri-santri Rasulullah SAW di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, ada 5 tahapan yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada santrinya, yang disebut dengan ahlus suffah. Yang pertama, belajar membaca dengan baik, namanya tahsin. Yang kedua, belajar menghafal dengan baik, namanya tahfiz. Yang ketiga, belajar mengetahui kandungan Al-Quran dengan baik, namanya ta'lim. Yang keempat, belajar mengamalkan Al-Quran dengan baik. Yang kelima, belajar mendakwahkan Al-Quran dengan baik. Apabila sudah 5 ini kita lewati, baru kita seseorang
sempurna belajar Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendatangkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah duduk dalam majelis ilmu semacam ini, dalam 1 kali 24 jam tidak pernah tilawatul Quran. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh, mujalasah ma'as solihin, mujalasah ma'al alimin ma'al ulama. Duduk semacam ini, di samping kita sedang talim, tapi juga kita sedang mujalasah dengan ulama, mujalasah dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu atas agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang tidak beragama, pastikan bahwa dia tidak beragama. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang beragama, pastikan bahwa dia orang yang beragama. Hanya cinta saja kepada orang yang beragama, cinta saja kepada ulama, cinta saja kepada orang soleh. Mungkin kita belum mengikuti keulamaannya, boleh mengikuti kesolehannya. Tapi apa kata Rasulullah? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Akan dikumpulkan seseorang nanti di akhirat dengan orang yang ia cintai. Kalau yang ia cintai adalah orang nakal, masuk dalam api neraka. Tapi kalau yang ia cintai para ulama, para orang soleh, ia akan masuk surga. Dan sahabat dekat itu akan dapat memberikan syafaat. Besok kita di akhirat, ketika kita kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan ulama-ulama, ketika ulama sudah masuk surga, ia akan mencari temannya. Di mana temanku? Di mana temanku? Ketika tidak ada temannya di surga, maka ia akan cari ke neraka. Di neraka ada, maka teman itu akan memberikan syafaat kepada kita. Oleh karenanya yang ketiga, bersahabat dengan orang-orang soleh. Itu untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, hijrah. Apa? Hijrah. Kalau orang-orang dakwah, hijrah itu dalam seumur sehidup 4 bulan. Tanya ke kebun jeruk, pasti 4 bulan. Setahun sekali 40 hari. Setiap bulan 3 hari. Tanya sama orang-orang dakwah. Itu dahsyat. Dahsyat. Hidayah itu datangnya kepada kita cepat. Orang bertato bisa rubah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Penyanyi mabok rubah. Itu kalau sudah seumur hidup 4 bulan, setahun 40 hari, setiap bulan 3 hari. Kalau tidak percaya silahkan, karena ini perkara bukan diomongin, tapi perkara harus dilaksanakan. Dulu pernah Abah bawa seluruh ustadz di majelis Ajikro ini ke pondok Abah yang ada di Cianjur. Dapat diminta keterangannya kepada mereka yang pernah ikut, seperti apa dasarnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat keluar 3 hari. Padahal belum 40 hari, belum 4 bulan, tapi dasarnya itu hidayah. Hijrah. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pencerahan kepada kita sekalian, bahwa kita ingin menjadi seseorang yang mendapatkan ajnasul a'mal, berbagai macam jenis amal-amal ibadah, dari amal-amal ibadah yang diberikan, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi amal-amal ibadah itu baru bisa dilaksanakan ketika kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dicapai
apabila kita tempuh jalannya, duduk dalam majelis ilmu, membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya, bergaul dengan para ulama. Kemudian yang keempat adalah hijrah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, berikan kami yang kumpul dalam majlis ini dan yang mendengarkan melalui media orang-orang yang dapat melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Engkau ya Allah, tentu dengan mendapatkan hidayah daripada Engkau ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.